Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdul dari PMH 4B. Di sini saya akan mereview materi hukum tata negara. Yang pertemuan pertama itu hanya kontrak belajar. Yang kedua, konsep merupakan kajian terfokus kepada suatu hal, hakikat ilmu pada sekitar 600 sampai 200. Yunani sangat kental dengan mitos sehingga di Yunani banyak pemikiran yang kritis sehingga melahirkan filsuf semakin berkembang. Mitos mitologi, dan ketika mitos tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan, maka dikategorikan sebagai logos atau ilmu. Ilmu sistematis berdasarkan kajian filsafat objektif, pengetahuan apa yang kita ketahui dari panca indera, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sistematis dan ilmu tingkatnya lebih tinggi daripada pengetahuan. Pengetahuan bisa jadi ilmu bila mengetahui faktor ontologi, metodologi, dan kegunaan. Pertemuan ketiga, asas-asas hukum tata negara. Asas kebagi tiga: asas karakter, prinsip, ciri khas. Bentuk-bentuk negara hukum. Yang pertama, individualisme. Negara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melangsungkan kehidupan berdasarkan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Nachtwachter Staats, penjaga malam. Negara berfungsi hanya ketika keadaan membutuhkan negara saja. Negara sebagai wasit. Yang ketiga, monopoli. Negara berperan dominan dalam mengatur masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi kolektif. Negara hukum yang bersifat konsensus antara masyarakat negara dengan pemimpin negara untuk mewujudkan keadaan yang dicita-citakan. Keduanya. Yang kedua, dominasi. Negara tidak memberikan partisipasi politik bagi masyarakat negara. Yang ketiga, welfare state, keseimbangan antara negara dengan masyarakat negara, yang dituangkan dalam bentuk cita-cita negara dalam undang-undang. Bentuk negara: 1. Negara kesatuan, berbentuk sentralistik dalam pemerintahannya. Kewenangan didominasi oleh otoritas, namun ada pembagian kekuasaan wilayah. 2. Negara serikat federal, bersifat kolektif kolegial. Asas negara kesatuan: 1. Desentralisasi pemilihan sebagai kewenangan negara kesatuan terhadap pemerintahan di daerah otonomi daerah. Kedua, dekonsentrasi penyelenggaraan urusan pusat yang dilimpahkan ke daerah. 3. Pembantuan wewenang urusan pusat bila mana dibutuhkan peran daerah, maka dibutuhkan pemerintahan daerah. Asas negara, hukum ciri negara, International Commission of Jurists di Bangkok tahun 1965. 1. Jaminan HAM. 2. Badan kehakiman bebas atau mandiri. Lembaga yudikatif independen, tidak ada intervensi antara lembaga pemerintahan terhadap lembaga kehakiman. 3. Pemilu yang bebas. 4. Kebebasan menyatakan pendapat. 5. Kebebasan berserikat. 6. Pendidikan kewarganegaraan. Asas-asas demokrasi indikator Avan Dafa, dari, oleh, untuk, dari, oleh, dan untuk rakyat. 1. Penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat. 2. Penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab. 3. Adanya partisipasi langsung atau tindak langsung. 4. Rotasi kekuasaan. 5. Pemilu. 6. Kebangsaan dijadikan hak-hak dasar manusia. Hukum tata negara pertemuan keempat.
Bentuk negara. Negara kesatuan United States. 1. Vertical management model Inggris dan Jepang terpusat. 2. Central representative model Swedia, Spanyol, dan Denmark terpusat. 3. Unification model Belanda, penyatuan atau integrasi. 4. Mixed model Prancis atau campuran. Karakter negara kesatuan. 1. Konstitusi yang berlaku, tidak ada konstitusi dalam konstitusi. 2. 1. Pemerintahan ditindak pusat sentralistik pemerintahan. Pusat memegang kendali lebih dominan daripada Pemda. 3. 1. Kewarganegaraan. 4. Satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintahan pusat. 5. Dominasi pusat. Negara bagian federal states, perasaan sebangsa di antara kesatuan politik yang hendak membentuk federasi, keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Karakter negara bagian 1. Wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian. Contoh, Amerika Serikat. 2. Kedaulatan ganda. 3. Hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintahan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Kewarganegaraan bersifat eksekutif. Susunan pemerintahan kewarganegaraan untuk berperjangkaan kebutuhan kerjasama amat minima. Serikat negara tidak memiliki dominasi yang kuat. Serikat negara bersifat koordinatif dan kooperatif. Hukum tata negara pertemuan kelima. Bentuk-bentuk pemerintahan. Menurut Aristoteles, 1. Monarki. 2. Aristokrasi. 3. Politeia. Bentuk pemerintahan secara langsung. 1. Autokrasi, bentuk pemerintahan dengan kekuasaan tunggal. 2. Oligarki, bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan tertentu. 3. Monarki, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang raja atau kaisar dan berlangsung selama hidup sang raja, dan hanya keturunan raja atau kaisar yang memiliki wewenang menjadi raja atau kaisar. 4. Republik, bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bentuk pemerintahan yang menghendaki kedaulatan rakyat. Teori bentuk pemerintahan. Monarki, kekuasaan dipegang satu orang, berkepentingan atas dasar keluarga atau keturunan. 2. Tyranny, diperintah satu orang, sewenang-wenang, sangat buruk. 3. Aristokrasi, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang, memiliki kepentingan. 4. Oligarki, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang, memiliki kepentingan. Demokrasi, pemerintahan dijalankan rakyat berdasarkan kepentingan. 6. Oklarasi, masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah, ingin bebas. Sistem pemerintahan. Mahfud MD. Sistem pemerintahan merupakan sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Secara umum, sistem pemerintahan sebagai berikut. 1. Presidensil, kepada negara menjadi kepala pemerintahan. Eksekutif, pemerintah. Tidak bertanggung jawab kepada parlemen, DPR, parlemen, dan pemerintahan sejajar. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Eksekutif dan legislatif sama kekuatannya. Parlementer, kepala negara berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena lebih bersifat simbol nasional pemersatu bangsa. Pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui emosi. Kedudukan eksekutif kabinet lebih terendah dan bergantung kepada parlemen. Hukum tata negara pertemuan ke-6. Negara autokrasi dan demokrasi modern. Autokrasi modern.
Autokrasi modern adalah sebuah negara yang memiliki kekuasaan tunggal sistem satu partai menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada negara. Organisme yang dianggap sebagai satu kesatuan, penentuan wakil rakyat masih dominan, pengusaha eksklusif dominan. Dianut oleh fasisme Itali, Nazim Jerman, komunisme Uni Soviet, demokrasi modern sistem multipartai, penyelenggaraan kekuasaan rakyat, kesatuan individu. Rakyat memiliki kedaulatan penuh, undang-undang dominan, dianut oleh Indonesia. Hukum tata negara pertemuan ke-7, teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Menurut Maurice Defurger, melaksanakan pembatasan kekuasaan sebagai berikut. 1. Langsung pemilihan para penguasa, pembagian kekuasaan, pendistribusian kekuasaan kepada lembaga-lembaga lain, kontrol yurisdiksi. Onil dilakukan pengawasan yang ketat. 2. Menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. 3. Pengendalian kealiman pihak penguasa dari masyarakat, internal, eksternal. Tria politika Prancis abad ke. Sekian fungsi diplomasi, fungsi defensi, fungsi finance, fungsi justice, fungsi polis. John Locke 1632 sampai 1704. Fungsi legislatif, eksekutif, federatif. 3. Montesquieu 1748. L'esprit des lois, the spring of the law. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Eksekutif, kekuasaan membuat undang-undang. Presiden, satu kerja. Pemerintahan legislatif, kekuasaan melaksanakan undang-undang. DPR, yudikatif, kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada banyak gangguan dikarenakan saya lagi di Kobong di pesantren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.